Dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan contoh, Allah jadikan teladan bagi seluruh umatnya termasuk kita, agar apa yang beliau ajarkan dapat kita ikuti dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita menjadi umat yang selamat di dunia dan akhirat. Para bapak rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa jaril qurba wa jaril junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Para bapak dan ibu rahimakumullah, dalam ayat ini ada 3 poin besar yang dapat kita ambil pelajaran di dalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan suatu apapun. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa memurnikan akidah kita, jangan tercampuri oleh hal-hal yang dapat mengotori atau membatalkan akidah kita. Karena ini adalah sesuatu yang asasi dalam kehidupan kita, sangat penting. Oleh karena itu kita wajib menjaga dari sesuatu yang dapat mengotori atau dapat merusak akidah kita. Para bapak dan ibu rahimahullah, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa Nabi mengatakan, dakhala jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka karena seekor lalat. Lalu para sahabat bertanya, "Oh, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, ada 2 orang laki-laki yang ingin memasuki satu perkampungan. Di dalam kampung itu, orang-orang kampung memiliki satu berhala yang besar. Tidak ada orang yang boleh melewati kampung itu kecuali orang itu sudah mengorbankan sesuatu untuk berhala tersebut. Lalu orang kampung tadi mendatangi kedua orang laki-laki itu dan mengatakan, berkorbanlah untuk berhala tadi. Orang yang pertama mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Maka orang kampung mengatakan, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Lalu orang laki-laki yang pertama tadi mengambil seekor lalat dan berkorban untuk berhala tersebut. Orang itu diizinkan lewat kampung itu dan Nabi katakan, dakhala an-nar, orang itu masuk neraka. Lalu orang kampung tadi mendatangi orang laki yang kedua dan mengatakan, qarrib, berkorbanlah. Orang laki-laki yang kedua mengatakan, saya tidak akan mengorbankan sesuatu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua ini dipenggal lehernya oleh orang kampung itu, meninggal. Dan Nabi katakan, dakhala jannah, dia masuk surga. Para bapak dan ibu rahimahullah, bila kita lihat sebetulnya lalat itu nggak berguna buat kita. Ya. Binatang yang nggak membawa manfaat buat kita. Mungkin kalau ada juga kita usir lalat itu. Digebuk, diusir, dibelikan semprot, serangga dan segala macam. Karena sangat mengganggu dan tidak memberikan manfaat buat kita. Namun ketika itu dilakukan oleh seseorang untuk berkorban selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini cukup menjadikan orang itu menyimpang akidah. Dan Nabi katakan, dakhala nar, masuk neraka. Karena apa? Orang ini mengorbankan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya pengorbanan itu hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tipis kalau sekalian. Di Indonesia kalau kita lihat banyak ya budaya-budaya seperti itu, mengorbankan sesuatu untuk selain Allah itu banyak sekali. Bahkan kalau di media sosial itu bisa berantem antara orang yang mendukung dan orang yang tidak mendukung. Antara yang mengatakan ini hanya budaya, ada juga yang mengatakan ini sudah penyimpangan akidah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim gak usah ikutan. Kita harus bisa mengambil sikap. Ya. Walaupun itu budaya, tapi kalau itu sudah menyimpang dari ajaran kita, gak usah kita ikuti. Itu adalah sikap kita dalam berakidah.
Dan kita tahu bahwa iman yang ada dalam diri kita itu adalah huwa alla syai' fil hayat, sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak punya iman, sudah tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berjemaah sekalian rahimakumullah, Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita murnikan akidah kita, jangan tercampur oleh sesuatu yang dapat memotori. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara bertaubat sebelumnya. Yang kedua, poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memberikan kepedulian, memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai muslim sudah diajarkan sejak dulu, mungkin sejak kita kecil itu diajarkan untuk memberikan kepedulian kepada orang lain. Saya tanya Pak, kita pernah nggak mendoakan orang yang nggak pernah kita lihat? Pernah nggak Pak? Ragu-ragu jawabkan. Ragu-ragu. Pernah nggak Pak? Pernah. Buktinya? Rasulullah. Kita doa. Buktinya gini Pak, doa kita kan. Doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Kita doanya kan itu Pak. Kita mendoakan orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, al ahya yang hidup maupun yang sudah. Berarti secara umum kalau dia muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, maka masuk dalam doa kita. Loh, kita nggak pernah melihat orang yang kita doakan, kita doakan. Itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diajarkan untuk memberikan kepedulian. Maka dalam ayat ini apa yang harus kita pedulikan? Pertama, Allah katakan wabil walidaini ihsana, kepada orang tua maka berbuat baik. Mutlak seorang anak harus tunduk patuh kepada kedua orang tua. Taat kepada perintahnya sampai kapan Pak? Sampai akhir hayat. beneran. Sampai ajal menjemput. Nah, ya. Apalagi Pak? Sampai ya. Kapan kita harus menuruti perintah kedua orang tua kita? Sampai kapan perintah itu kita harus turuti? Allah katakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua kita mengajak atau menyuruh, memerintahkan untuk melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti perintahnya. Tapi kewajiban kita sebagai anak, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, harus tetap berbuat baik kepada orang tua kita, harus sopan, harus santun. Itu ajaran Islam. Dulu ada seorang sahabat yang masuk Islam, ibunya ngambek gak mau makan. Ngambek Pak, sampai benar-benar gak mau makan, berharap anaknya kembali ke agama yang lalu. Ya, tapi anaknya tidak, tetap berpegang teguh terhadap akidah Islam dan tetap berbuat baik kepada orang tua. Kadang-kadang yang repot tuh ketika kita menyuruh anaknya udah pintar, bantah orang tuanya, ya, merasa lebih jago dari orang tuanya. Orang tuanya disalah-salahin, orang tuanya disesat-sesatkan. Banyak sekali seperti itu. Yang lebih miris lagi ketika kita melihat berita ada anak yang memukul orang tuanya, ada anak yang memenjarakan orang tuanya, melaporkan ke polisi. Betul? Ada yang seperti itu. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Alhamdulillah, ini udah ngeri sekali kepada anak seperti itu. Keinginannya tidak dituruti, maka dia berani melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan yang keji terhadap orang tua. Lalu kepada siapa Allah perintahkan kita berbuat baik? Wabil qurba, pada keluarga dekat kita. Ya. Keluarga dekat kita itu akur, gitu, nggak eker-ekeran, ya. Soal rebutan ini itu tidak penting. Allah perintahkan kita berbuat baik. Bahkan Nabi SAW teladan kita itu berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang memusuhi Nabi itu masih berbuat baik. Lalu kepada siapa? Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Maka di bulan Ramadan ini kebetulan itu ditumbuhkan dengan cara mengeluarkan sedekah, infak, zakat fitrah, zakat mal, zakat perhiasan, zakat dagangan, karena semua itu ada bagian mereka, orang-orang fakir miskin, anak-anak.
Itu bentuk kepedulian. Maka di bulan Ramadan, selain kita dibangun ruhiyah kita, maka kepedulian kita juga dibangkitkan. Untuk ingat nanti pengurus musala mengingatkan bayar zakat, betul Pak? Zakat fitrah, zakat harta, zakat perhiasan yang berbeda itu yang harus dikeluarkan zakat pakai nisab, harus dikeluarkan zakat. Ini bentuk kepedulian. Lalu sekali kepada siapa lagi Allah perintahkan kita? Wal jaril qurba, tetangga dekat. Ini tetangga serupa. Nabi SAW sering diberikan wasiat oleh malaikat Jibril tentang tetangga. Kata Nabi saat mengambil kesimpulan seakan-akan tetangga itu adalah salah satu ahli waris kita. Saking pentingnya kita berdampingan kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Di hadis-hadis yang lain banyak. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hadis yang lain juga mengatakan kalau kita masak banyakin kuahnya. Maksudnya untuk apa? Dibagi kepada tetangganya. Jangan bau jengkolnya doang yang keluar. Keluarin juga jengkolnya buat tetangga. Kan gitu. Ini bentuk kepedulian di antara kita kaum muslim. Maka sungguh aneh ketika orang muslim dengan tetangganya nggak tegur sapa, diam-diaman, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun tidak tegur sapa. Di jalannya muter Pak. Harusnya dekat di langsung dulu muter ke sana. Muter. Awal. Kalau sini Pak, ya lebih enak, sini suara panas. Tetangga yang satu juga seperti itu, merasakan bahwa dia tidak akur dengan tetangganya. Nabi contohkan kita berbuat baik kepada tetangganya. Kenapa? Karena tetangga itu ternyata saudara terdekat kita. Ketika ada musibah dengan keluarga kita, siapa yang repot? Tetangga kita. Pak RT itu langsung hubungi kita tuh. Kalau mau tembak tuh kursi itu siapin semua. Bahkan mobil untuk mengantarkan tetangga kita ke rumah sakit mau seperti itu. Bukan saudara kita yang jauh yang mempedulikan kita, tetangga dekat kita, kanan kiri kita. Ulang sepakat tetangga dekat itu adalah 40 rumah di antara kita. Berarti satu RT itu. Maka di Indonesia namanya rukun tetangga. Kalau satu RT ajar-ajaran berarti gak rukun Pak. Di Indonesia sudah pasti bentuk RT, rukun tetangga. Wal jaril junub selanjutnya adalah tetangga jauh, satu RW mungkin. Kalau satu RT kurang lebih 40 rumah, satu RW berapa Pak? Kali 5 200. 400-an. Kalau di tempat saya itu 13 RT Pak, satu RW. Artinya kita berikan kepedulian itu. Maka di bulan Ramadan ini banyak kesadaran masyarakat yang ingin memberikan kepedulian itu. Ya. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Bahkan tidak hanya di situ, kepada teman kerja, wasahibi bil jam, teman kerja, teman sejawat, teman sekantor, teman di lapangan, itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Artinya apa? Kita tidak ada kesempatan untuk tidak melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Bahkan wabni sabil, ibnu sabil itu orang musafir yang berjalan kehabisan bekal, wajib kita bantu kalau kita mampu untuk membantu. Maka sebetulnya masjid musola itu tidak langsung ditutup habis isya. Kasih kesempatan kali aja ada musafir yang ingin mampir atau ingin bermalam di situ. Kalau di daerah Tambun Utara, saya tinggal di Gabus Pak. Tahu Gabus Pak ya? Tahu. Yang kata orang serem tuh. Iya. Yang tubuhnya gambar golf semua. Saya tahu Gabus masih di sana lagi Pak. Itu ada satu masjid di pinggir jalan. Beberapa bulan yang lalu sebelum setahun aja. Itu pagarnya dibongkar. Rantainya dilepas. Gunanya untuk apa? Memberikan kesempatan kepada musafir untuk mampir. Sampai jam 9:30 malam masih buka di situ. Gak ditutup, gak ada orangnya. Tapi memang gak ditutup di masjid itu. Di luar disediakan kulkas untuk minuman dingin. Siapapun boleh ngambil di situ. Ya.
Enggak. Ada preman sih. Dulu depan preman. Iya. Berkahnya melulu. Artinya apa? Ini masjid betul-betul berkah. Ya. Orang mampir enak Pak. Di pinggir jalan, capek, mampir istirahat di situ, minum gratis di situ. Ya, bensin tinggal di sebelahnya gitu kan. Bayar. Bensin bayar. Antrinya gratis. Ini bentuk kepedulian kepada orang lain. Kali ada musafir, ternyata memang betul. Ya, ada musafir yang pernah saya di situ disamperin oleh bapak-bapak. Rumahnya dekat terminal Pulau Gebang. Gak tahu dia itu mau ke rumah temannya di daerah Bekasi Timur, nyasarnya sampai Bekasi Utara, Sarita Utara. Kehabisan ongkos Pak. Ternyata betul ini yang praktekkan. Habis sholat maghrib tuh orang datang minta duit Pak. Terus terang dia minta duit, kehabisan ongkos. Dia naik ojek itu sampai kehabisan ongkosnya. Akhirnya minta duit. Kita tadinya awal-awalnya benar atau enggak? Ternyata saya tanyakan ke tukang ojeknya betul. Ini kehabisan uang, akhirnya saya kasih. Dan orang itu akhirnya naik mobil bak Pak. Mobil bak terbuka itu mau ke daerah sini. Akhirnya kita pikir, saya sama istri waktu itu pikir, jadi kita tolongin sekalian gitu kan, tanggung gitu kan. Dari sana ke sini kan masih jauh. Akhirnya kita kejar Pak naik motor mobil itu, kita kejar dan alhamdulillah ketemu. Akhirnya kita pesankan Gojek, kita antarkan sampai di rumah. Sampai di rumah itu aki-aki dari pagi Pak sampai malam nggak pulang Pak. Nyari rumah temennya itu nggak ada handphone ya. Ngambek aja. Alamatnya nggak jelas. Ya, nyari temennya sampai malam. Ngubungin anaknya juga nggak bisa karena memang nggak ada handphone. Akhirnya saya pesankan ojek, saya suruh antar sampai di rumah. Inilah Bapak Ibu sekalian, Allah SWT perintahkan kita apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dari Allah SWT untuk memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar. Innallaha la yuhibbu man kana fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau dipikir-pikir apa yang harus kita sombongkan? Semuanya kita akan tinggalkan. Betul. Ya, semuanya akan kita tinggalkan. Yang punya mobil 2 juga dipakainya 1. Kan nggak bisa dua-duanya dipakai. Baju 1 lemari yang dipakai cuma 1 setel aja. Betul. Yang lain disimpan. Kadang orang kan membanggakan diri dengan harta. Kita tahu korun itu kayaknya kayak apa sih Pak? Korun. Kalau sekarang kita nih ada orang di kebun lagi garuk-garuk begitu tanah, nemu barang antik disebut harta karun. Korun sebetulnya Pak. Cerita korun itu adalah orang yang sangat kaya di masa Raja Fir'aun. Kaya raya sampai kunci gudang hartanya dipikul oleh beberapa orang. Kuncinya aja Pak. Bagaimana hartanya? Karena dia tidak beriman pada Allah, Allah tenggelamkan beserta seluruh hartanya. Makanya sekarang kalau ada nemu barang antik disebut harta korun. Harta korun. Saking banyaknya Pak. Ya. Ilmu. Kadang-kadang orang menyombongkan diri dengan ilmu, dengan harta, dengan keturunan, dengan kedudukan. Padahal yang semuanya ini kita tinggalkan nanti. Yang kita bawa hanya amal kita. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebab man kita sadar kayak biosnani wa yaqwaqi yarjiu ahlu wa malu wa amal. Kata Nabi, ketika kita sudah meninggal nanti itu ada 3 yang mengikuti kita. Yang mengantarkan kita ke kuburan itu ada 3. 2 meninggalkan kita, 1 bersama kita. Yang meninggalkan kita adalah yang pertama ahlu, keluarga. Keluarga kita itu yang menyayangi kita, yang merindukan kita. Kalau kita sudah dikubur Pak, gerimis-gerimis apalagi udah buru-buru pulang. Gak ada keluarga kita yang akan menemani kita di situ, gak ada. Semuanya pulang walaupun berat, walaupun nangis terisak-isak ketika kita sudah ditanam di tiang lahat, gak ada keluarga kita yang menemani kita, gak ada. Pulang, udah gerimis pulang, udah pulang. Yang kedua malu harta kita. Mobil mungkin yang kita selama kerja dapat mobil, diantarkan kita dengan mobil kita ke kuburan, setelah itu dibawa pulang. Emang ada mobil ditinggalin di kuburan? Dibawa kabur sama orang? Nggak ada Pak. Kain kafan doang Pak yang kita pakai Pak. Nggak ada. Jam tangan yang mahal puluhan juta, ratusan juta ditinggal di rumah. Bahkan udah diincar sama anaknya pas bapaknya lagi ngap-ngapan tuh. Jam ini gua tuh.
Bapak ntar lagi nggak ada. Udah dikasih masing-masing. Mobil bagian ini bagian ini. Udah kayak gitu tuh harta. Tapi kata Nabi wahai satu yang akan bersama kita. Apa itu? Amalnya. Amal soleh atau amal tidak soleh. Amal baik atau amal yang tidak baik. Tergantung bagaimana kita ketika di dunia. Maka nggak penting, nggak perlu kita menyombongkan diri karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya, yang maha kuasa. Kita sebagai hamba hanya diperintahkan untuk tawakal, merendahkan diri. Kita tidak punya apa-apa dan kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 poin ini dapat kita ambil pelajaran dan kita Amin. Jadi demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.